Pada 30 Oktober 2025, pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan acara resmi pelepasan kontingen yang akan berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan nasional. Bertempat di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Dr. Haji Sudirman, mewakili Gubernur Jambi memimpin prosesi pelepasan tersebut. Hadir pula Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Nofriadi serta Ketua Umum KONI Provinsi Jambi AKBP Mat Sanusi. Kehadiran para pejabat ini menjadi bentuk dukungan penuh pemerintah terhadap pembinaan dan peningkatan kualitas generasi muda Jambi di berbagai bidang. Popnas dan Peparpenas bukan sekedar kompetisi olahraga saja, tetapi juga sarana yang tepat untuk mengasah, memperkuat semangat sportivitas dan juga menanamkan nilai-nilai pantang menyerah di kalangan generasi muda. Kontingen Provinsi Jambi, baik itu kegiatan Popnas, Peparpenas maupun Pransaka, itu akan semakin meraih kejayaan di bidang olahraga maupun di kepramukaan. Khususnya pada kompetisi ini tentunya para atlet termasuk juga adik-adik dari Pransaka bisa memberikan yang terbaik serta menjaga nama baik Provinsi Jambi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kontingen Provinsi Jambi pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional ke-17 dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional ke-11 tahun 2025 dan juga adik-adik para Pransaka Nasional di Gorontalo, secara resmi saya nyatakan dilepas. Gubernur Jambi.
Kontingen Provinsi Jambi yang dilepas akan mengikuti beberapa agenda tingkat nasional. Pertama, Pekan Olahraga Pelajar Nasional 17 tahun 2025 yang diikuti oleh 268 peserta pada 18 cabang olahraga. Kedua, Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 11 tahun 2025 dengan 24 peserta pada 4 cabang olahraga untuk atlet pelajar penyandang disabilitas. Selain itu, sebanyak 42 anggota kontingen yang terdiri dari pengurus, peserta, dan pendamping akan mengikuti perkemahan antar satuan karya pramuka tingkat nasional tahun 2025 di Provinsi Gorontalo. Ketiga, kegiatan ini mencerminkan komitmen Provinsi Jambi dalam mendukung pengembangan potensi pelajar, baik di bidang olahraga maupun kegiatan kepanduan. Jumlah kontingen Popnas 258 dan Peparpenas 46, jumlah cabang olahraga Popnas 20 dan Peparpenas 4. Mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, resmi membuka Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang ke-17 dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional yang ke-11 tahun 2025 di Jakarta.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi menegaskan bahwa keikutsertaan kontingen Jambi bukan hanya tentang meraih prestasi, tetapi juga tentang memperkuat karakter, sportivitas, serta nilai-nilai kebangsaan. Popnas dan Peparpenas menjadi wadah untuk mengasah kemampuan dan membangun semangat kompetitif yang sehat bagi para pelajar. Sementara itu, kegiatan Peransaka berfungsi sebagai ajang pengabdian, pembelajaran, serta perkuat persaudaraan dan persatuan antar peserta dari berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Jambi berharap seluruh peserta dapat menjaga nama baik daerah, menunjukkan disiplin, serta memberikan yang terbaik dalam setiap agenda yang diikuti. Kabid Prestasi Olahraga Dispora Provinsi Jambi, Bambang Irawadi mengatakan, Provinsi Jambi mengirimkan 20 cabang olahraga dengan 215 atlet Popnas dan 49 atlet Peparpenas tahun ini. Dalam event ini, Provinsi Jambi meraih 6 medali perak dan 17 medali perunggu untuk Popnas dan 2 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu untuk Peparpenas. Tahun 2025 dan Peparpenas ke-11 tahun 2025 telah kami laksanakan dan ikut serta di DKI Jakarta yang menjadi tuan rumah. Yang seharusnya tuan rumah tersebut sebenarnya adalah Sumut Aceh ya sebelumnya, namun dengan kondisi efisiensi anggaran Kemenpora mengalihkan ke DKI Jakarta. Berlangsung selama 10 hari di Jakarta. Kita cabur apa aja dulu? Dari Provinsi Jambi mengirimkan 20 cabang olahraga. 20 cabang olahraga, ada voli, ada silat, tinju, karate, judo, kempo, tenis lapangan, sepeda, menembak, terus ada dayung, ada wushu, dan yang lain. Berapa peserta? Jumlah peserta Popnas itu ada 215 atlet yang kita berangkatkan dari Provinsi Jambi. Untuk Peparpenas berjumlah 49 orang atlet dan pelatih. Itu kita dapat medali apa Bang? Kita Jambi tahun ini memang sedikit mengalami penurunan prestasi dari tahun 2023 yang lalu. Kita hanya meraih medali perak, ada 6 medali perak dan 17 medali perunggu. Dan di Peparpenas kita dapat 2 medali emas dan 1 perak, 1 perunggu. Antusias pemain seperti apa nih? Antusias pemain, atlet kita Jambi sudah berupaya semaksimal mungkin dalam pertandingan, namun karena pembinaan kita yang masih minim di daerah, sehingga untuk bersaing di level nasional bersama atlet DKI, atlet Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, termasuk juga di antara kita sendiri di Sumatera, kita masih tergolong masih di peringkat di bawah teman-teman yang lain seperti Sumatera Selatan, Lampung. Namun Bengkulu masih berada di bawah kita. Dalam artiannya atlet di Jawa dan Kalimantan lah, Bali juga yang menjadi persaingan berat kita untuk di Popnas kemarin. Untuk kedepannya seperti apa nih? Untuk ke depan akan lebih berat lagi karena kita tidak melakukan Popnas itu di kualifikasi per pulau, namun kita akan menjalankan Popnas tahun depan itu kualifikasi masuk ke zona 1. Tentu zona 1 itu adalah menjadi tantangan kita sendiri bagi Jambi. Di zona 1 ada DKI Jakarta sebagai tuan rumah, ada Banten, ada Provinsi Jawa Barat kemungkinan, dan ada juga provinsi dari Kalimantan, karena zona itu ditentukan untuk memecah
beberapa provinsi yang unggulan selama ini seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bandung, dan Kalimantan Selatan. Jadi untuk kawan-kawan seperti kawan-kawan Papua, masuk kita dari Sumatera, itu kan masih levelnya masih terlalu rendah. Kalau kita masuk ke zona 1 dan zona 2, dalam artiannya kita sulit untuk berprestasi kalau visinya mereka. Jadi mereka yang sudah punya unggulan itu dipecah menjadi ke zona-zona yang lain untuk bisa provinsi yang lain untuk dapat punya peluang untuk lolos ke Rapopnas tahun 2028 nanti. Kalau dukungan dari pemerintah Provinsi Jambi itu seperti apa? Dukungan pemerintah dari Provinsi Jambi hari ini untuk kegiatan Popnas, alhamdulillah baik, dalam artiannya Bonusnya? untuk bonus juga akan kita ajukan nanti di anggaran murni tahun 2026 karena di perubahan kemarin kita tidak banyak penganggaran, walaupun dalam kondisi efisiensi melalui lisan laporan kepada Pak Gubernur kemarin kita sudah menyampaikan bahwa kita akan usulkan itu di murni tahun 2026. Tentang